Ya, baca manzumahnya Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi da'imil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awali. Wal akhiril baqi bila tahuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ala wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghayra mutadi wa qadu falan fi wujudil ma'rifah min wajibi lillahi sifat Allahu mawjudun qadimul baqi mukhaliqul lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadimuridun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tadalimu wa'udhatun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun istamar wajaizun bifadlihi waradi takuli kulli mumkinin kafirli asara anbiya zawi fatana bisidki wa tablighi wal amanah wa jaizun bihaqqihi min aradi bi ghairi nafsika khafidil maradi ismatum kasairil malaika wajiblatun wa fadlul malaika wal mustahilu zidu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina ladhi kulla mukhalafin fa hakim waqtanin adamun idrisul Soli wa Ibrahimu kullu mutabak Yutun wa Ismailu Yusufun kaza Yaqubu Yusufu wa Ayubu kaza Syuhaibun Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanut Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khadimun Dagoya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim madamatil ayamu Wal malakul ladhi bila abi wa La aklana syurba wa la nara lahum Tafsilu ashimin humu Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkar nakirun wa Raqibun wa kaza Hatidun malikun wa Ridwanun kaza Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratun Musa bilha Tanziluha Zaburu Zawuda wa Injilu ala Isa wa Tohafun ala khairin bala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi
ما هدى به الرسول فحق التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مخلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة ذرية أربعه حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بزين زي اللقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاك القضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي المصطفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جواريا للمؤمنين أمهات مريا حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية زكريا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة المدينة كسي يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحسار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 للإغتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالخروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب الدين بالتمام
Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini di malam Rabu insyaallah kalau kita istiqomah kita bahas kitab Aqidatul Awam sampai selesai, dan insyaallah nanti bisa kita lanjutkan dengan kitab yang lain. Ya, kalau memang kitab pembahasan tentang kitab Aqidatul Awam ini sudah selesai. Nah, di Aqidatul Awam ini kita sudah membahas tentang nabi-nabi. Ya. Sebelumnya itu kemarin di kesempatan yang lalu sudah sampai Nabi apa? Musa. Sampai Nabi Musa. Apa enggak nabi-nabi? Tadi kalau baca Aqidatul Awam sudah disebutin. Ya, hum Adamu Idris Nuhun Huduma, ya, Saleh wa Ibrahim kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishakun kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kaza Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Qatimun Da'waya. Nah, itu nabi-nabi, ya, dari Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas. Nah, di sini Ilyasa nih langsung. Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Baru Ilyas. Kalau urutan Aqidatul Awam, ya. Baru Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi wassalatu wassalam, ya, Toha sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Musa, ini cerita tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran cukup banyak. Ya, ada di beberapa surah ini menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Ya. Nah, Nabi Musa ini sebagaimana udah kita bahas, beliau ini didampingin dengan saudaranya. Siapa saudaranya? Nabi Harun. Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa. Ya. Harun bin Imran, Musa bin Imran. Ya, jadi adik kakak ini diutus menjadi nabi dan rasul. Ya. Siapa yang didakwahin? Yang didakwahin siapa? Fir'aun. Ya, waktu itu Fir'aun ini sebenarnya bukan nama orang. Fir'aun ini julukan raja. Maka ada Fir'aun 1, Fir'aun 2. Ya. Nah, Fir'aun ini raja yang sombong. Kenapa? Dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Ya. Nah, ini kalau kita kembali ke cerita dari awal, ya, sebagaimana memang diterangkan di dalam Al-Quran, Fir'aun ini takut sekali kerajaannya ini jatuh. Ya, dia pengen selalu menjadi raja. Ya, begitu juga sekarang. Ya. Orang kalau udah jadi presiden, pengen jadi presiden lagi. Ya, ya banyak lah buktinya. Ya, Jokowi kemarin udah jadi presiden. Kemarin nyalonin lagi, pengen jadi presiden lagi. Nah, ini kan kalau jatah udah selesai ini 2 kali. Ya, jatahnya kan presiden 2 kali, nggak boleh lebih. Masih pengen nggak kira-kira? Nanti setelah 5 tahun pengen lagi jadi presiden nggak kira-kira? Ya kalau pengen pasti pengen jadi presiden terus, nggak diganti-gantiin. Ya, nah itu siapapun begitu. Nah, karena ini bukan raja, ini presiden, jadi memang harus diganti. Kalau di sini peraturannya 5 tahun sekali ganti, pilih lagi. Nah kalau raja
Gimana kalau raja? Digantiin nggak? Raja nggak digantiin kecuali dia mati. Dia wafat, dia meninggal dunia, baru dilanjutin sama anak keturunannya, ya, atau saudara-saudaranya kalau dia nggak punya anak. Ya, seperti di Saudi Arabia, presiden apa raja? Raja. Nah, raja siapa? Salman. Nah, sekarang ini Raja Salman. Ya, Raja Salman ini usianya udah tua. Udah berapa tahunan kira-kira? Udah sangat tua, sangat sepuh. Udah 80 tahunan. Ya. Sebelum dia meninggal, ya beliau tetap menjadi raja. Nggak bisa digantiin. Nah, kecuali udah meninggal. Kalau meninggal, nah nanti digantiin sama masih keturunannya. Nah, itulah raja. Ya. Kalau raja itu begitu. Ini Firaun. Firaun ini raja. Tapi dapat berita dari tukang sihirnya. Ya. Ya, artinya orang-orang yang ahli di sekitar Firaun. Ya, dukun-dukunnya. Itu dia mimpi kalau nanti nih Firaun ini bakal tumbang. Bakal ada yang menjatuhkan Firaun. Ya, Firaun penasaran siapa ini? Itu nanti ada anak yang laki-laki yang akan lahir. Ya, dalam waktu dekat dia akan lahir. Nah, itulah nanti kalau dia besar dia akan menumbangkan kerajaan Firaun. Maka dari itu Firaun menugaskan pasukannya, algojo-algojonya untuk mencari setiap rumah ibu-ibu yang lagi pada hamil. Ya, yang namanya raja, di sini diutus per RT sono, kelurahan sono, cek tiap RT, cari rumah-rumah yang perempuan-perempuan lagi pada hamil. Nanti kalau dia lahir, laki apa perempuan anaknya? Kalau laki, bunuh. Nah, itu karena apa? Ada isyarat dari tukang bisiknya, dukunnya Firaun bilang nanti ada bayi yang akan lahir, dia laki-laki. Kalau dia gede itu dia akan menumbangkan kerajaan Firaun. Wah, Firaun takut. Kalau gitu bunuhin aja setiap bayi laki-laki yang lahir, bunuh. Ya, setiap bayi laki-laki yang lahir bunuh. Makanya Nabi Harun ini abangnya Nabi Musa. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, Nabi Harun nggak ngalamin, yang ngalamin Nabi Musa ketika ibunya mengandung. Ya, itu lagi zaman ini nih, zaman setiap bayi yang lahir laki-laki akan dibunuh. Ternyata ibunya melahirkan anak laki-laki, Nabi Musa. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran, ya, agar ibunya Nabi Musa ini nggak usah takut, nggak usah khawatir. Firaun punya makar, Firaun punya rencana jahat, tapi Allah memiliki rencana yang lebih baik. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka boleh membuat rencana, siasat. Allah memiliki rencana, siasat yang lebih baik lagi. Apa yang terjadi? Yang diperintahkan apa kepada ibunya Nabi Musa? Taruh tuh bayi di keranjang, anyutin di sungai yang kira-kira nggak tenggelam. Ya, keranjang yang kira-kira nggak tenggelam, taruh bayi di situ, ya, biar dia nganyut di bawah air sungai Nil. Ya, nah itu. Ya, seorang ibu bagaimana sih? Dia mengandung selama berbulan-bulan sampai 9 bulan. Begitu lahir harus berpisah dengan anaknya. Nah, daripada dibunuh, ya udahlah, daripada dibunuh, mendingan dia dianyutin aja di sungai. Nah, itu dalam riwayat juga dikatakan ibunya Nabi Musa tuh iketin pakai tali itu, ya, biar dia bisa merasakan kemana nih di jalan nih. Dia takut, ya. Nah, tapi ya walaupun bagaimana ya nggak bisa, ya, memang harus dibawa arus, ya udah, ya dilepas. Ya, kalau nggak begitu nanti bisa ketahuan, lebih bahaya lagi, pasti akan dibunuh. Ya, tapi dengan izin Allah bagaimana tuh? Kemana tuh ngalirnya tuh sungai? Itu kan ada sungai itu yang mengalir ke istana, taman-taman, ya, taman tempat
selir-selirnya Firaun pada mandi. Ya, tempat perempuan-perempuan pada mandi itu di istana. Itu ada istrinya Firaun di situ. Nah, itu ternyata Allah belokkan ke situ. Kalau pecah, belok ke situ. Ya, nah, diambil. Ya, istrinya Firaun minta tolong, itu ada apa itu? Coba diambil. Ternyata bayi. Ya, bayinya seorang nabi. Ya, nabi itu dari kecil udah menarik. Bayi biasa aja udah enak dilihat. Apalagi ini istrinya Firaun nggak punya anak. Siapa istrinya Firaun yang beriman? Siti Aisyah. Ya, ini beriman Siti Aisyah. Walaupun Firaun ini raja yang zolim, raja yang nggak mengaku, yang mengaku sebagai Tuhan, tapi istrinya beriman. Ya, dan Allah jaga tuh, Allah pelihara tuh istrinya. Jadi nggak pernah disetubuhin sama Firaun, walaupun istri, tapi nggak pernah tersentuh oleh Firaun. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, Allah jaga orang beriman. Firaun zalim. Maka Allah nggak izinkan tuh Firaun menyentuh istrinya. Lalu gimana caranya? Ya, pokoknya setiap melihat istrinya gemeter. Ya, nggak ada kekuatan ya. Firaun yang ngaku sombong, ngaku Tuhan, ternyata ngelihat istrinya gemeter. Ya gemeter aja, lemes. Ya udah begitu ya gimana? Ya, makanya aman, istrinya itu aman. Ya, nah akhirnya diambil. Ternyata Siti Aisyah, istri Firaun, seneng. Wah, ini bayi luar biasa, bayi. Ya, bagus sekali nih bayi ini. Wah, menarik sekali bayi ini. Ya, pengen dipelihara. Ya, Firaun perintahkan agar dibunuh karena ini laki-laki, ini bayi. Bunuh ini bayi. Ya, kata istrinya, jangan, saya senang sama bayi ini. Ya, biar kita rawat saja. Ya, kita jaga di istana. Ya, biar dia besar di istana. Nah, ternyata ya karena ini istrinya yang bujuk, ya nggak jadi dibunuh. Ya, nah itu jadi Nabi Musa yang menumbangkan kerajaan Firaun, tapi dengan izin Allah. Nah, ini makar Allah lebih tinggi, ya, lebih hebat, ya, daripada makarnya manusia, termasuk ini Firaun. Dia pengen bunuh-bunuhin, ternyata ada bayi yang nggak dibunuh. Ya, bayi yang sebenarnya pengen dibunuh ya ini nih yang nggak dibunuh. Sebenarnya pengen dibunuh, yang harus dibunuh nih yang ini, malah ini nggak dibunuh, malah dirawat, malah tinggal di istana. Nah, ini namanya makar Allah lebih hebat daripada makar manusia. Silahkan manusia punya rencana, silahkan manusia punya strategi, punya apa, silahkan. Tapi kalau Allah sudah punya rencana yang lain, manusia nggak ada apa-apanya. Ya, setingkat Firaun, raja yang sangat berkuasa, yang sampai mengaku Tuhan, nggak ada apa-apanya. Makarnya itu nggak ada apa-apanya. Ya, nah itu buktinya. Nabi Musa udah dijaga, dirawat di istana, dicari tukang susu. Nah, itu kalau zaman dulu tuh biasa, bayi itu disusuin sama ibu-ibu susu. Ya, ibu susu yang lagi ini, siapa yang bisa nyusuin bayi ini? Nah, namanya raja, siapa yang nggak mau? Ada datang ibu-ibu mau nyusuin. Ternyata bayi ini nggak ada yang mau. Ya, nggak ada yang dipilih tuh ibu-ibu ini, nggak mau, dia nggak mau. Ya, nah begitu ada ibunya datang. Nah, ibunya Nabi Musa datang langsung nempel. Nah, ini nggak ketahuan, tetap nggak ketahuan. Ini kan sebagai ibu susu. Ya, wah girangnya itu ibunya Nabi Musa. Ya, walaupun udah dikanyutin, Allah pertemukan. Nah, maka ibunya Nabi Musa yang menyusukan Nabi Musa. Di mana? Di istana. Ini ya. Ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silahkan manusia punya rencana jahat, punya niat jahat sama kita. Ya, misalnya kita jangan sekali-kali jauh dari Allah. Ya, biar jangan takut. Ya, mereka punya rencana jahat, punya niat jahat. Misalnya sekarang di PKI. Ya, PKI udah pengen bangkit lagi. Ya,
Nah, kita nih umat Islam yang memang sangat dibenci, ya, yang diincar nanti kan dari dulu sejarah mencatat yang diincar tuh ulama-ulama yang dibantai sama PKI, pesantren-pesantren. Nah, kita sebagai umat Islam yang memang menjadi target yang bakal dimusnahin sama PKI ini, komunis, jangan jauh-jauh dari agama. Ya, kalau udah jauh dari agama, ya artinya udah terlena dengan dunia, mainannya HP, nongkrong-nongkrong, nggak ngerti agama sekedar sholat doang misalnya, itu masih bagus sih, ya. Tapi kalau nggak bagus juga kalau cuma dia taunya sholat doang, ya, nggak ngerti hukum-hukum yang lain, yang ini halal, yang ini haram, dia nggak ngerti. Ya, menurut dia bener aja, menurut dia bukan menurut ilmu. Ya, benar menurut perasaannya, bukan pakai ilmu. Ah, ini bahaya. Maka Allah nggak akan tolong kita. Ya, kalau kita jauh dari Allah, Allah nggak tolong kita. Tapi kalau kita dekat sama Allah, silahkan mereka punya rencana, silahkan mereka punya siasat, punya strategi, tapi kita nggak usah takut. Ya, kita punya Allah yang lebih hebat. Ya, syaratnya apa? Jangan jauh dari agama. Jangan terlena dengan dunia, maunya senang-senang aja. Nah, jangan. Ya, akibatnya nanti sengsara selama-lamanya. Ya. Ya, kalau udah kita ini mau senang sesaat nih, akhirnya mereka berkuasa, ya udah peraturan-peraturan ketat. Mereka yang punya negara. Hancurin masjid-masjid. Ya, kayak di Xinjiang. Ya, di Cina. Ya, bulan Ramadan mulai disuruh makan. Masjid kagak boleh, ya, semuanya diatur sama dia. Nah, ini namanya sengsara udah kita. Ya, makanya jangan apa namanya mau seneng terus. Ya, biarin kita susah. Kalau mau seneng nih, kata Nabi, orang beriman itu senengnya istirahatnya kapan? Ntar kalau udah meninggal. Selagi masih di dunia, memang bukan tempat istirahat. Ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Penjara artinya apa ya? Orang di penjara gimana sih? Banyak aturan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, nah itu jangan kita ngelanggar aturan-aturan. Namanya kita bukan orang beriman. Kalau kita orang beriman, nah kita ini di dunia ini bagaikan di penjara. Ya, nggak sebebas-bebasnya. Ya, itulah. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa begitu Nabi Musa agak besar, ya, agak besar tapi masih balita. Ya, ini sering digendong sama Fir'aun, tapi Fir'aun sering disakitin sama bayi ini. Nabi Musa ini sering disakitin, sering ditarik jenggotnya. Sakit, bukan tarik sembarangan, tarik beneran, sampai kesakitan Firaun. Ya, maka Firaun udah curiga, ini jangan-jangan ini nih bayi ini, ya, pengen dibunuh. Nah, ya, dengan dia sering disakitin, maka kata Firaun, ini saya bunuh aja deh nih bayi ini bayi nakal banget nih. Ya, kata istrinya apa? Jangan, namanya anak kecil. Nah, itu namanya anak kecil, kagak ngerti. Ya wajar kalau dia nyakitin, ya karena nggak punya anak kan, Firaun nggak punya anak, nggak ngalamin. Ya, baik kata istrinya, jangan dibunuh. Ya, dia anak kecil. Coba deh buktiin. Ya, taruh bara api, bara yang menyala-nyala. Ya, ame taruh apa Anda makanan yang paling enak, bara api atau duit, emas atau makanan yang paling enak. Taruh, ya, ntar lihat nih si bayi ini, yang Nabi Musa ini, pilih yang mana. Ini namanya anak kecil. Kalau dia ngerti, dia gak bakal pilih itu bara. Walaupun indah, bara itu kan enak, dilihat itu bagus, menyala, ya, indah. Ya, apa dipilih yang enak nih makanan, apa yang dipilih bara. Nah, coba tuh tes, dia ngerti gak? Jangan mau dibunuh. Kalau dia mana kecil kok dia sakitin kamu, ya namanya anak kecil, dia kagak ngerti kamu itu raja. Dia kagak ngerti kamu itu raja. Coba tes tuh, taruhin bara api yang menyala-nyala, ya, di tempat nyala-nyala bara api,
ame taruhin makanan. Ya, dipilih yang mana? Kalau dipilih makanan berarti dia narik kamu itu memang benar mau nyakitin kamu. Ternyata Nabi Musa pilih apaan? Bara api diambil oleh Nabi Musa dimakan. Ya. Nah, akhirnya Nabi Musa ini lidahnya luka. Maka Nabi Musa itu nggak fasih. Dalam berbicara nggak fasih. Bisa bicara cuman nggak fasih. Ya, nggak fasih. Makanya beliau berdoa, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa ini di Al-Qur'an. Rabbis rahli ini kan doa kalau kita pengen dilapangkan urusan kita, dimudahkan urusan, baca ini juga nih. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Ya, urusan-urusan nih biar mudah nih ya Allah, mudahkan urusanku. Terus apa lagi? Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul, buka uqdatan, ikatan-ikatan dalam lidahku. Artinya ini lidah Nabi Musa ini nggak fasih tadi dalam berbicara. Nabi Musa mohon sama Allah biar ini bisa ngomong fasih. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani, gangguan dalam lisanku ini ya, sembuhkan. Yafqahu qawli, sehingga omonganku bisa dipahami. Ya, untuk itu Nabi Musa mohon kepada Allah agar didampingi dengan saudaranya Nabi Harun. Maka Nabi Harun lah yang tugas menyampaikan dalam berbicara nih, juru bicaranya. Ya, juru bicaranya ya Nabi Harun. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa merasa ya kalau bicara nggak pas itu ya mengajak orang kagak tepat. Ya nggak pantas, apalagi raja. Ya. Nah, itu jadi dengan sebab ya ini cerita-cerita ya di Israiliyat ya. Itu sebab-sebab itu tadi. Ya, jadi perjalanannya itu begitu Nabi Musa itu. Ya, perjalanan Nabi Musa seperti itu. Yang akhirnya sampai beliau besar selamat tuh. Tinggal di istana. Ya. Nah, tapi akhirnya juga karena ada satu hal di mana ada orang berantem, Nabi Musa pisahin. Ya. Nah, yang satu ini karena ngotot, Nabi Musa tempeleng. Mati. Dipukul Nabi Musa mati. Ya. Maka dan kebetulan ini yang dipukul masih tergolong kaumnya, golongan kaum Firaun. Ya. Maka di sini menjadi incaran Firaun ini. Kalau ini Nabi Musa ini bahaya ini. Ya, Nabi Musa ini bahaya. Maka dengan sebab ini nih Nabi Musa dikejar sama Firaun. Ya. Ini ceritanya sebenarnya di Al-Qur'an ada ya, cerita di Al-Qur'an. Ini saya sekedar singkat saja ceritanya. Nabi Musa dikejar sama Firaun, lari Nabi Musa. Yang namanya orang lari, kira-kira bisa bawa apa? Larinya nggak bawa mobil, nggak bawa motor. Ini benar-benar lari. Apa yang bisa dibawa? Nggak bisa bawa apa-apaan. Yang dipakai doang. Lari. Menghindari kekejaman Firaun. Karena Firaun udah pengen bunuh Nabi Musa. Kemana larinya? Ke Madian. Ya, nah itu dekat ke Mesir. Nanti ada Madian. Nabi Musa singgah di sebuah pohon. Nah, itu namanya nanti Syajaratul Musa. Dikenal dengan pohonnya Nabi Musa. Kenapa kok pohonnya Nabi Musa? Karena Nabi Musa waktu dikejar Firaun berteduhnya di pohon itu. Istirahat capek, nggak makan berhari-hari. Yang dimakan apa aja? Daun-daunan aja. Nggak bawa apa-apaan. Kalau sekarang enak, bisa jajan. Banyak tukang-tukangan. Di zaman dulu ya malah ada tukang-tukangan. Ya itu ya. Jadi Nabi Musa ya, kalau kita lihat memang nabi-nabi ini jangan dikira kehidupan nabi-nabi itu enak. Ya. Itu Nabi Musa itu dari masih bayi udah begitu. Ya.
dikejar-kejar Firaun itu ya dalam ketakutan yang luar biasa. Ya bukan berarti apa namanya Nabi Musa ini pengecut. Ya. Bukan, karena apa ya ngadepin pasukan sendiri, ngadepin pasukan ya mana bisa. Ya, udah nggak mungkin. Nah, kalau sesuatu yang kita nggak mungkin, maka kita menghindar. Nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang mungkin bisa kita hadepin. Jangan lari. Ya, tapi wah, saya nggak mungkin menghadapin. Karena dia ribuan, jutaan. Ya saya sendiri ya nggak mungkin. Ya udah lari. Ya, lari. Nah, maka di sini kehidupan Nabi Musa berawal. Ya. Artinya kehidupan rumah tangga ini berawal dari sini nih, dari Madian. Ya, ketika Nabi Musa singgah di pohon yang dikenal dengan pohon Nabi Musa ini, ada 2 orang perempuan yang pengen ngasih makan kambingnya, bukan ngasih makan, ngasih minum. Ya, pengen ngasih minum, ternyata banyak laki-laki yang penggembala kambing lagi pada antri itu di sumur itu ngambil air. Ini 2 orang perempuan ini bukan perempuan perempuan yang suka bergaul dengan laki-laki, bukan perempuan sembarangan dah. Ya, ini anaknya Nabi nih, 2 orang perempuan, anaknya Nabi. Ya, Nabi siapa? Syuaib. Hah? Syuaib. Nabi Syuaib. Ya, ini cerita ini juga ada di Al-Qur'an. Ya, 2 orang anak perempuan ini anaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib udah tua, jadi nggak bisa menggembala kambingnya sendiri, maka nggak punya anak laki-laki, ya disuruh anak perempuannya dah. Begitu orang udah pada bubar, orang laki-laki ini di sumur udah pada bubar, pengen ngambil dah nih, ternyata sumurnya ditutup pakai batu. Itu kebiasaan di sana tuh begitu dulu. Sumur tutup, batu ini tutup. Ngangkat batunya ini bukan seorang, bukan 2 orang. Ini butuh ngangkat 6 orang ini baru bisa tuh ngangkat batu buat nutup. Kalau seorang nggak bisa. Ya, karena ya batunya gede, sumur gede. Ya, sumur ditutup ya bagaimana? Ya udah nungguin lama-lama ya nggak bisa mau ngasih minum. Akhirnya Nabi Musa tanya, ada apa? Ya, apa ya yang sedang kalian ingin lakukan? Ya, nah, kita pengen ngambil air, ternyata sumurnya ditutup. Ya, karena ini kan Nabi Musa orang asing. Ya, kalau gitu coba ya saya bantu. Ternyata batu yang diangkat sama 6 orang diangkat sama Nabi Musa sendiri bisa. Berarti apa ini? Nabi Musa ini besar, perkasa, orang sekali tempeleng mati. Dan Firaun kalau melihat Nabi Musa itu ketakutan, gemeter. Karena bukan sembarangan Nabi Musa ini. Ya, jadi itu batu yang mestinya diangkat sama 6 orang laki-laki, Nabi Musa angkat sendirian. Baru minum, ya, pulang mereka. Enggak diganggu sama Nabi Musa. Nah, dia lapor sama bapaknya bahwa di sana ada seorang anak muda yang jujur, kuat, jujur. Ya, kata ayahnya, kalau gitu coba panggil. Ya, karena orang asing ini, kata kita nggak kenal, tapi itu orang jujur, kuat, ya, nolongin kita tadi. Coba panggil. Nah, pengen dikasih hadiah oleh bapaknya. Begitu salah seorang anaknya datang balik lagi manggil Nabi Musa, nah, mau ke rumah Nabi Syuaib, Nabi Musa ini. Nabi Musa nggak mau jalan di belakang perempuan. Ya. Walaupun Nabi Musa nggak kenal rumahnya, Nabi Musa jalan di depan. Disuruh anaknya Syuaib, Nabi Syuaib, kamu jalan di belakang, saya di depan. Nggak pantas laki-laki jalan, perempuan laki-laki di belakang. Ya, ini mengganggu.
walaupun pakai baju rapet tetap aja nggak bagus. Yang laki jalan di belakang perempuan tetap nggak bagus. Perempuan itu ya semuanya itu aurat. Dia pakai aja nih, dia pakai baju rapet, tetap tuh dia jalan tetap jadi aurat itu. Mengganggu nggak kira-kira? Perempuan udah pakai baju rapet nih, dia jalan, kita di belakang perempuan tetap terganggu. Apalagi ada hembusan angin sehingga bajunya, badannya jadi juga ya terbentuk ya, walaupun pakai pakaian rapat. Maka Nabi Musa nggak mau, saya di depan kasih tahu, kalau belok kanan belok kiri kasih tahu dari belakang. Nah itu jujurnya Nabi Musa. Begitu sampai di rumah Nabi Syuaib ya ditanya, ya kamu dari mana, apa yang terjadi. Ya Nabi Musa jelasin, saya dikejar-kejar sama Firaun. Ya sudah, jangan takut, jangan khawatir, kamu aman di sini. Ya, kamu aman di sini. Nah, lalu ditawarinlah sama Nabi Syuaib, silahkan pilih nih salah satu dari 2 anak saya, mana yang kamu mau. Ya, nah itu kenapa? Modalnya apa nih? Jujur, modalnya jujur. Taat sama Allah tentunya. Ya. Ini antara Nabi dengan Nabi nih, Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Ya, dan ini seorang ayah juga yang luar biasa bijak. Jangan ngelihat dari orang kekayaan, wah dia perantau, orang nggak jelas, miskin, nggak punya rumah, nggak punya apa, nggak bagus. Ya kalau kita ini punya orang tua nih yang punya anak perempuan, pengen anak perempuannya aman, terjaga, jangan ngelihat dari materi, lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana agama. Ya makanya itu disuruh fazbar bidzatid din taribat yada. Ya ini hadis Nabi ya, tunkahul mar'atu li arba'in. Nih, ente yang pada mau nikah nih, ya, yang ente cari perempuan yang bagaimana? 4 nih kata Nabi. Apaan nih? Jadi perempuan apaan nih? Jamaliha, cantik, ya pasti itu, nggak mungkin ente nggak mau ya. Karena apa? Perempuan itu dinikahi karena apa? Yang pertama nih, biasa nih manusiawi, karena cantiknya. Ya, ente mau nggak dikasih orang Afrika yang itu atau orang Irian yang itu? Ya, itu manusia, ya nggak mungkin. Pasti dicari yang cantik, ya, yang cantik. Terus yang kedua, karena apanya lagi itu? Perempuan mau dinikahin karena apanya? Karena cantiknya, karena apanya? Karena hartanya. Oh dia walaupun dia gak cantik tapi orang kaya, oh nggak apa-apa dah. Ya nggak begitu cantik sih, tapi orang kaya raya. Ya, enak nikah sama dia, tahu-tahu punya rumah, tahu-tahu punya mobil, wah mana-mana. Ya, nah itu dicari juga tuh. Ya, perempuan yang begitu tuh dicari juga. Ya, jadi laki-laki ini kalau mau nikahin perempuan, nih umumnya nih kata Nabi nih, pasti dia cari cantiknya, atau dia cari hartanya, atau yang dilihat apanya lagi, nasabnya. Ini keturunan siapa? Oh keturunan darah biru nih, ya keturunan, ya masih keturunan bangsawan. Nah itu juga dicari tuh, ya dicari tuh keturunan orang-orang hebat. Nah yang terakhir karena apanya? Karena agamanya. Nah yang terakhir inilah kata Nabi, fazbar bizatid din taribat yada. Pilihlah, beruntunglah kalian yang memilih karena agama. Ya, beruntunglah laki-laki yang menikahi perempuan karena agamanya. Ya, jadi jangan ya syukur-syukur bisa dapat semuanya nih, cantik, kaya, keturunan yang terhormat, agamanya bagus, wah itu udah hebat udah. Ya. Nah tapi kalau nggak dapat semua, paling nggak apanya, paling nggak agamanya.
ya paling nggak agama. Karena kalau udah agamanya bagus, udah aman, ente keluarga itu aman udah, ya aman. Kalau ente pilih karena cantiknya, nah dia bisa nyeleweng dia, ya modal kecantikannya ngapain ame lo udah bokeh tinggalin. Ya dia merasa dia cantik, ya masih laku sama orang-orang, ya. Nah kan bisa begitu. Karena apa? Karena nggak punya agama. Nah itu. Karena nggak punya agama. Apalagi kalau karena hartanya. Ya, kalau karena hartanya bisa-bisa dibudakin gitu. Ya, saya orang kaya. Kamu mau ngapain? Ya, nggak mau dia. Nah begitu kalau karena nasabnya. Kalau dia nggak ngerti agama, nah itu juga dia merasa, oh saya dari keturunan orang hebat, saya dari keturunan orang mulia. Ya dia meninggi dia. Suami jadi anggap apaan, rendah. Nah, tapi kalau dia punya agama bagus, walaupun dia cantik, walaupun dia kaya, walaupun dia keturunan orang terhormat, agamanya bagus, pasti dia posisi sebagai istri tunduk sama suami. Nah itu ya. Nah Nabi Musa disuruh pilih nih, ya dua-duanya orang-orang anaknya Nabi. Ya mana ada anaknya Nabi yang kayak ini. Tadi aja buktinya ada orang laki-laki berkerumun di sumur, dia nggak mau nyamput, ditungguin. Nah dia nggak mau. Ini udah orang-orang soleh semua nih, perempuan anaknya Nabi. Maka ya kalau secara ini yang dipilih yang tuaan, empoknya, ya, pilih empoknya. Maka Nabi Musa pilih mas kawinnya apaan? Nggak punya duit nih. Mas kawinnya apaan? Kata Nabi Syuaib, mas kawinnya kamu menggembala kambing selama 8 tahun. Ya. Nah, bantuin saya tuh gembala kambing selama 8 tahun. Jadi kalau pakai gembala kan digaji. Karena ini sebagai mas kawinnya gak digaji. Tapi kalau mau jadiin 10 tahun, nah itu lebih bagus kata Nabi Syuaib. Tanggung lah 10 tahun aja dah. Iya, tanggung. Nah ini dalam pernikahan, agama kita nggak mempersulit. Ya, nanti kalau udah punya pacar, nah ini yang udah punya pacar, jangan lame-lame. Ya kalau bisa jangan pacaran. Bukan kalau bisa, memang nggak boleh pacaran. Sebaiknya apa? Sebaiknya langsung nikah. Loh saya nggak punya duit. Emang nikah mesti pakai duit. Buat mas kawinnya apa? Mas kawinnya tadi itu mau ikutin Nabi Musa. Udah saya kerja bungkus tahu dah nggak apa-apa. Kan di sini banyak tukang tahu. Ya. Ya udah. Saya bantuin bikin tahu dah. Ya. Bisa. Ya, bisa begitu. Nah, bahkan yang paling gampang juga bisa. Apaan? Saya punya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Saya akan ajarin. Mas kawinnya adalah mengajarkan istri yang baca Al-Quran. Ternyata istrinya udah pintar baca Quran. Dikusut. Yang nggak diterima sama mertuanya. Wah, yang lain aja. Ya, anak saya udah bisa baca Quran. Yang nggak diterima. Ya, makanya mesti punya modal. Ya, laki-laki ini mesti punya modal. Modal apa? Modal ilmu. Ya, ilmu itu penting. Kalau duit gak punya, ilmu, cari ilmu. Ya, nyari ilmu kan nggak mesti pakai duit. Ya, bukan nggak mesti pakai duit banyak. Modal pulpen, modal buku. Di mana kita mau belajar, insya Allah bisa. Banyak orang jadi ulama modalnya tuh tekad bukan nekat, tekad. Datang ke rumah guru-guru, Pak Ustadz saya mau ngaji ini, mau belajar. Ngomong. Banyak di sini masih banyak guru-guru, Pak Ustadz saya mau belajar. Besok ke rumah kiai ini, besok ke rumah kiai ini, tapi istiqomah. Ya, jangan sebulan 2 bulan berhenti, sampai selesai, dampingin tuh. Ya, nempel sama kiai, jangan sampai
setahun 2 tahun sampai kemarin kan tuh ceritain tuh ya sama Ustaz Salman. Emang pernah di pesantren dia kagak, modalnya pengen ngaji sama Kiai Abdul Syafi'i sampai meninggal dan sampai tahu dapur-dapurnya. Artinya apa? Bantuin rumah kiai, nah, dia masuk ke dapurnya cuci piring, apa khidmat namanya. Ya, Kiai Abdul Syafi'i meninggal, ngaji sama Kiai Ali Silbro Malisi sampai meninggal. Sama Kiai Abdul Hamid, Abdul Halim sampai meninggal. Sama Kiai Abdul Razak Haidir sampai meninggal. Nggak berhenti, nggak putus. Makanya berkah. Ya, itu modal. Tadi saya bilang modalnya nggak banyak. Ya, modal pulpen sama buku. Ya kalau nanti disuruh beli kitab. Ya, nah, insya Allah kalau punya kemauan begitu, jangan jangan nggak ada istilah nggak mungkin itu nggak ada. Bisa asal tadi ada tekad yang kuat. Ya, nah ini jadi dari kisah Nabi Musa ini banyak nih pelajaran-pelajaran. Ya, banyak pelajaran-pelajaran. Ya, yang bisa kita ambil tadi itu. Ya, bagaimana Nabi Musa ini jujur, ya, dan jadi orang laki-laki nggak lemes, nggak apa namanya, ya nggak letoy jadi orang laki-laki, ya, jadi orang laki itu harus gagah, ya, harus gagah. Makanya nanti remaja ini bikin program apa? Program kegiatan olahraga. Ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Apaan? Main bola, main basket. Ya. Ini jadi boleh. Boleh nanti. Ya, biar apa? Ya? Biar sehat. Ya, karena orang Islam yang kuat itu lebih baik, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman kuat, dia lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang beriman juga tapi lemah, loyo, nggak punya gairah hidup. Ya, jangan begitu. Ya, ayo, ya kumpul. Kalau orang nggak punya gairah hidup itu karena dia menyendiri, karena dia banyak beban-beban dipikirin sendiri. Ya, ini nggak punya gairah hidup. Ya, Semangat. makanya harus nyampur. Salah nyampur bahaya. Ya. Nyampur jangan dengan orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, itu bahaya itu. Narkoba nanti kena. Ya, kena tawuran nanti. Kalau ingin nyampur nih, ada kegiatan begini, nyampur. Ya, insya Allah ya nanti berakibat baik. Ya, kalau kita nyampur dengan orang-orang baik, maka akibatnya baik. Insya Allah permasalahan juga selesai. Ya, banyak akan selesai nanti dengan sendirinya. Ya itu ya. Jadi Nabi Musa kuat walaupun ya makannya cuma daun-daunan istilahnya dalam kejaran Firaun, tapi tetap ya orangnya perkasa, ya kuat. Nah, dan jujur, ini jujur, ya jujur. Nah ini termasuk jujur ini jaga lidah, ya. Termasuk jujur ini jaga lidah. Jaga lidah artinya apa? Ya kalau udah ngebohongin orang udah jangan dah. Nipu orang, bohongin orang jangan. Termasuk jaga lidah, jangan berkata-kata yang nggak baik. Ya, belajar. Ya, hindari kata-kata yang nggak baik. Misalnya di sini saya sering dengar nih anak-anak ngomongnya ya bahaya banget ngomongnya itu gak enak didengar. Ya, itu kadang-kadang saya marahin karena ya buat kebaikan mereka. Ngomong begitu apa untungnya sih? Ngomongnya nggak bagus dah. Ya, nama-nama binatang kadang-kadang disebut. Ya itu coba belajar nanti dari kata-kata, kita rubah sedikit-sedikit pelan-pelan. Kalau memang kebiasaan begitu pelan-pelan dirubah. Ya, jangan keluarin kata-kata yang nggak pantas dalam agama, apalagi kata-kata yang jorok. Ya, kata yang jorok jangan. Emang untungnya apaan sih ngomong begitu? Untuk siapa? Yang ada adalah rugi.
ya rugi, ya udah pasti rugi. Karena apa ya, dicatat oleh malaikat yang nggak baik, ya udah pasti ruginya. Makanya dilatih, ya kita latih. Ya itulah Nabi kita, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya sampai bisa nikah. Kalau udah bisa nikah berarti otomatis punya tempat tinggal, kan gitu kan. Nabi Musa ini nggak punya tempat tinggal, kan ditawarin sama Nabi Syuaib untuk nikahin anaknya, berarti punya tempat tinggal nggak? Punya tempat tinggal. Bisa makan nggak? Bisa makan, cuman semangat apa ya, kerja. Jangan numpang doang di rumah mertua, numpang doang, tidur bangun tidur makan tidur makan, ya itu nggak tahu diri namanya, ya nggak apa-apa numpang di rumah mertua, tapi bantuin rumahnya kotor, pel rumahnya bersihin, sayang. Ini cuman numpang tidur doang, nggak numpang makan, ya rumah mertuanya kotor, mertuanya ini, mertuanya lagi nyuci nggak dibantuin, ya nggak bagus. Ya, Nabi Musa tahu diri, numpang ya kerja, ya yang perlu, yang bisa dikerjain. Ya mungkin ini pembukaan kita, ya kita ulangi kisah Nabi Musa, ya walaupun ya masih banyak ya kisah Nabi Musa yang belum kita bahas, ya ringkasannya begitulah. Ya, ringkasnya begitu. Nah sebenarnya ini tadi saya sudah katakan, kalau mau lebih yakin lagi tentang kisah Nabi Musa, bisa kita cari di dalam Al-Quran, ya di surah Al-Baqarah ada kisah Nabi Musa. Nanti di surah Al-Qasas banyak, nanti ada lagi cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Musa banyak di surah-surah dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa, ya karena memang banyak iniannya Nabi Musa ini, banyak rintangannya, ya sehingga kisahnya ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya kisah-kisah dalam Al-Quran ini mengandung pelajaran untuk Nabi kita. Kan Al-Quran diturunin buat siapa? Al-Quran diturunin kepada siapa? Pada Nabi. Makanya itu ada kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran, itu pelajaran buat Nabi. Dan kita disuruh belajar dari sejarah. Ya, disuruh kita ini agar belajar dari, sebagaimana Nabi belajar dari sejarah Nabi sebelumnya. Itu di Al-Quran, sejarah-sejarah Nabi diceritakan. Nah kita juga jangan menafikan, enggak, pelajarin sejarah. Nah, misalnya sekarang nih PKI, sejarahnya PKI itu gimana? Oh PKI itu ternyata anti Tuhan, nggak percaya dengan Tuhan, sadis, ya maka musuhnya adalah orang-orang beragama, bukan Islam aja, agama apaan aja musuh dia, ya. Nah itu ideologi namanya, paham komunis. Dan mereka tentunya pengen menyebarkan paham ini seluas-luasnya. Makanya mereka bergerilya, ya, berusaha menguasai pemerintahan. Ya, menguasai pemerintahan. Kalau udah menguasai, ya, undang-undang dibuat apa segala macam. Nah, sehingga gampang mereka melakukan begini, udah dipayungin sama undang-undang. Ya, polisi segala macam udah nggak bisa apa-apa. Kenapa? Dia udah berbuat berdasarkan undang-undang, ada hukumnya. Nah ini bahaya sekali, ya. Nah kalau sampai Majelis Ulama Indonesia, ya turun tangan, ini udah luar biasa, ya. Kalau sekarang kan mahasiswa ini pada bungkem ini, mahasiswa nggak bergerak ini, ada ini udah pada diem semua karena udah disumpel mulutnya nih. Aktivis, ya udah disumpel mulutnya, kena udah disogok. Kalau bahasa kita, tapi kenapa kok ada begini kok diem aja, ada pergerakan begini pada diem aja, mana nih mahasiswa? Ya ketika mahasiswa diem, alhamdulillah MUI nggak diem. Nah ini lebih ditakutin. Kalau MUI sudah keluarin fatwa jihad, ya udah pada siap. Siapa yang nggak pengen jihad? Ya. Umat Islam itu merindukan jihad.
yang benar ya, yang benar beriman merindukan jihad. Kenapa? Kalau kita jihad, kita bakal mati. Nah, matinya mati syahid. Siapa yang gak mati syahid? Tawuran ente berani mati. Tawuran matinya mati apaan? Mati sangit. Mati sakit. Ya pada mau tawuran. Pada merasa jagoan. Ya. Padahal dia tawuran, dia perang sama saudaranya sendiri. Orang Islam. Ngapain? Nggak ada manfaatnya. Ente menang juga nggak ada yang upayain. Ente mati masuk neraka. Nah sekarang kalau ada komando jihad, nah ini peluang. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu ketika ada panggilan jihad, bangun langsung. Sampai-sampai ada lagi mau bergaul sama istrinya, ada panggilan jihad, ditinggalin istrinya. Saking apanya itu, saking mulianya panggilan jihad. Ya, karena kita ini kalau matinya mati biasa, nah itu dihisabnya berat. Banyak yang dihisab, yang ditanya itu banyak. Tapi kalau matinya karena jihad, mati syahid, masuk surga nggak pakai ditanya. Oh, siapa yang nggak mau? Ya, dunia kan nggak selamanya, kita nggak tahu, bisa mati besok. Walaupun sehat, tahu mati. Ya kan nggak tahu. Ya, nah ini ya. Jadi ya terakhir dari saya ini, ya ayo semangat hidupkan gairah keberagamaan yang tinggi, ya, dengan apa ya, dengan menuntut ilmu, belajar, ya, pelajari agama ini. Jangan sampai nanti ulama-ulamanya udah pada meninggal, udah pada bingung dah mau belajar sama siapa dah, ya. Nah, sekarang masih banyak ulama-ulama kita, alhamdulillah. Ayo kita ambil, ini warisan, ya, ilmu ini warisan dari Nabi. Kalau mau berebut warisan, ayo datang ke majelis-majelis ilmu. Ya, ayo siapa yang mau dapat warisan dari Nabi, mana mau di majelis ilmu lagi dibagi-bagiin. Ya, nah ini jadi sangat berharga ilmu itu. Ya, ilmu agama ini sangat berharga. Ya, insya Allah ya kalau memang nanti kita tetap istiqomah ya di malam Rabu misalnya dan di malam Sabtu, ya Bismillah, ya Bismillah, tawakkalna ala Allah, ya. Nah, kalau memang nanti mau ada usulan perubahan waktu, ya nggak ada masalah, kita rembukin lagi, kita musyawarahin lagi. Ya ini saja, kalau ada pertanyaan silahkan.